Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil karya RBL kita. Nah, di sini kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dimulai dari Alma. Halo, nama aku Aditya Almaganti dengan NIM 19923 Aku Dianto Kusmawati dengan NIM 19923 Halo, nama aku Nenggola Fatina dengan NIM 19923 Halo, nama aku Bani Rabina Suwargana dengan NIM 19923 Halo, aku Widya Latifah Satrio dengan NIM 19923 Saya Messi Skarabila dengan NIM 19923 Saya Grace Opraida Roman dengan NIM 19923 Saya Gina Fadila dengan NIM 19923 Saya Nini Ramalita dengan NIM 19923 Dan saya, Wibisana Daru Aratan NIM 19923 Saksikan hasil karya RBL kita. Dadah! Berapa tadi? 1,5 ya? 1,1 Perhitungan apa guys? Paku, nyari keliling paku terus dikali 1000 buat nyari panjang. 1,1 bagi 7 itu 0,157. Lu ngapain? Dikali lagi sama 1000 ya? Iya. 1000 lilitan. Oke, thank you. Nyala Mau ya? juga bikinin. Nyala. Hai Ibu, kita mau ngebor. Halo. Bu, kita gelap-gelapan tau Bu. Iya, Kalau Bu. misalnya kita nggak ada flash kayak gini Bu. Matiin flashnya. Tuh Bu kayak gitu Bu. Iya Bu. Jadi tolong beri kita nilai plus. Plus A Bu.
Kaisan. Halo. Apa sih? Oh, 2, 1. 1 dulu aja kita coba. Gak muat lagi. Kalau satu nyala bisa kita variasikan jumlah. Sedang mencoba desain yang baru dan mudah-mudahan nyala kali ini karena ini hari terakhir banget untuk kita nyala. Lightning Queen. Nah, sekarang jaga juga lu beli baterai. Ada sih tapi lampunya bukan merah, lampu warna putih. Mau dicat merah aja nggak? Kagak bisa. Emang apa kayak gini berapa? Kalau kita tanya ibunya, Tangan lu nggak jatuh. Jangan sampai jatuh. satu doang. Ya. Udah. 5. Novel tuh. 5. 0,5. Hah? Ini dibengkokin guys. Ujungnya kayak beneran cantelan ke. Sorry. Iya. Lebih atas lagi, nggak bisa. Dulu mes nggak lurus soalnya nempel ke tembok. Ya. Nempel ke tembok. Putar. Banyak ya. Banyak coy. Berapa lilitan ini? 489. Udah ya aman ya. God. Pegel juga lama-lama. Nggak mau gantiin lu ya. Berapa? Dapat berapa ini? 5,06 meter. Emang gitu?
1, 2, 3. Berapa? 1,7 tetap 1,7. Ya udah. 1,7. Kan patah lagi. Gue udah ngelemin 2 kali, males. Ya udah. Nanti lu mau pulang. Dah. Ini enggak kena video. Nah, voltmeternya udah. Oke. Udah. Jadi sekarang Percobaan 4, beban 600 gram, 450 liter. 1, 2, 3. 2,6. 2,6. Ya, Bob. Udah? Oke. Ya. Percobaan 4, berat 1200 gram, lilitan 450 lilitan. 4,7. Tinggi ya? Pertama ada teori dasar. Teori dasar ini kita membahas prinsip generator. Prinsip generator, apabila dua buah pengantar disambung ke ujung, maka akan timbul gaya gerak listrik pada keduanya. Nah, di sini jadinya semakin banyak penghantar yang berputar dalam medan magnet, maka semakin besar pula gaya listrik yang dihasilkan. Nah, bila penghantar terbentuk dalam satu kumparan, jumlah total gaya gerak listrik yang dibangkitkan akan lebih besar. Nah, ini sesuai dengan rumus flux magnet, di mana Gegel induksi sama dengan min banyaknya lilitan kumparan dikali perubahan flux magnetik dibagi selang waktu. Next. Lalu ada energi potensial gravitasi. Di sini kita akan menghitung energi potensial gravitasi, di mana energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya bergantung kepada percepatan gravitasi. Nah, di sini rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H. Nah, di sini juga ada daya. Daya adalah dari objek yang turun atau jatuh sebagai akibat dari energi potensial gravitasi. Di sini rumusnya juga P sama dengan energi potensial dikali delta T. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi. Berdasarkan hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan di seluruh penghantar linear sebanding dengan arus listrik yang melewati penghantar tersebut dan resistansi R penghantar tersebut. Hukum ini dirumuskan sebagai V sama dengan I kali R atau I sama dengan V per R. Jika arus dan tegangan diketahui, daya bisa dinyatakan sebagai P sama dengan V kali R sama dengan V kali V per R sama dengan V kuadrat per R. Jika arus dan resistansi diketahui, daya dinyatakan sebagai P sama dengan I kuadrat kali R. Selanjutnya, ada energi yang dikonsumsi oleh alat dalam jangka waktu T. Dengan E sama dengan P kali T sama dengan V kuadrat per R kali T. Efisiensi energi listrik. Efisiensi dalam energi listrik mengacu pada seberapa baik energi listrik diubah menjadi bentuk energi lain, seperti energi mekanik, cahaya, atau panas, tanpa banyak kehilangan energi dalam proses tersebut. Efisiensi biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dan dihitung dengan menggunakan rumus efisiensi atau N sama dengan daya yang keluar per daya yang masuk kali 100%. Tujuan dilakukannya percobaan ini yang pertama yaitu merancang dan membuat sebuah generator listrik sederhana dengan memanfaatkan konsep listrik magnet dan mekanika yang dapat menyalakan lampu LED. Yang kedua, menyelidiki perubahan energi gerak menjadi energi listrik melalui fenomena gaya gerak listrik imbas. Yang ketiga, menyelidiki pengaruh beberapa parameter pada generator listrik ini kaitannya dengan energi listrik yang dihasilkan. Pada percobaan pertama, kawat kumparan dililitkan sebanyak 489 lilitan dengan ketinggian 2,775 meter dengan massa beban 0,6 kg dengan resistansi 1 ohm. Jika berdasarkan desain, energi yang dihasilkan dicari menggunakan rumus tegangan dikuadratkan, kemudian dibagi dengan resistansi dikali waktu. Kemudian didapatkan hasil 2,948 Joule. Namun berdasarkan teori, kami menggunakan rumus E sama dengan MGH atau energi potensial. Ya, benar kan? Belum. Jika berdasarkan teori, menggunakan rumus energi potensial didapatkan energi sebesar 16,339 Joule.
Dan efisiensi dari percobaan pertama ini yaitu 18,048%. Kemudian dilakukan variasi massa beban dengan massa 1,2 kg dan didapatkan energi sebesar 17,23 Joule. Namun berdasarkan teori, energi yang dihasilkan menurut perhitungan adalah 32,667 Joule dengan efisiensi 52,744%. Untuk bagian perhitungan, percobaan pada 450 lilitan dengan ketinggian 2,775 meter dengan massa beban 0,6 kg. Diketahui resistansinya 1 ohm. Untuk berdasarkan desain menggunakan rumus energi sama dengan voltase kuadrat dibagi resistansi dikali waktu percobaan. Didapatkannya voltase sekitar 2,2 volt dengan waktu 1,49 second. Ditemukan bahwa energi yang dihasilkan berdasarkan desain adalah 7,26 joule. Untuk berdasarkan teori dengan menggunakan persamaan rumus 1 yaitu energi potensial, ditemukan energi sebesar 16,334 Joule. Untuk efisiensinya sendiri, untuk efisiensi adalah energi desain dibagi energi teori dikali 100%. Ditemukan efisiensi kumparan sebesar 44,447%. Next. Selanjutnya untuk percobaan pada 450 lilitan dengan ketinggian yang sama dengan variasi massa beban 1,2 kg. Resistansi masih sama 1 ohm. Untuk berdasarkan desain menggunakan rumus yang sama, ditemukan voltasenya 2,7 volt dengan waktu 1,49 second. Energi yang dihasilkan berdasarkan desain adalah 10,862 Joule. Untuk energi berdasarkan teori ditemukan sebesar 32,667 Joule. Untuk efisiensinya sendiri adalah 33,251%. Baik, yang selanjutnya ada analisis yang kami sudah dapatkan dari percobaan kali ini. Jadi untuk percobaan kali ini kami menggunakan alat ukur berupa voltmeter, yang mana alat ukur ini digunakan untuk memperoleh data besar nilai gagal induksi atau tegangan energi listrik. Saat percobaan, kami ini mengukur besar tegangan yang dibutuhkan untuk menyalakan 3 buah lampu LED warna merah, dan data besar tegangan tersebut didapatkan dari perubahan variasi jumlah lilitan dan juga variasi massa beban dengan ketinggian benda itu dibuat tetap, yaitu 277,5 cm. Secara berurutan, nilai gagal induksi yang diperoleh itu ada 1,7 volt, 2,2 volt, 4,7 volt, dan juga 2,7 volt. Nilai terbesar yang diperoleh itu ketika jumlah lilitannya sebanyak 489 dan massa bebannya itu 1,2 kilo, dan untuk nilai terkecilnya diperoleh ketika jumlah lilitan sebanyak 450 dengan massa 0,6 kg. Selanjutnya, kita juga menghitung efisiensi energi listrik dari hasil perubahan energi gerak pada generator listrik. Dari perhitungan didapatkan bahwa efisiensi energi listrik yang diperoleh berkisar antara 18% sampai dengan 52% untuk keseluruhan data. Efisiensi energi listrik terbesar diperoleh dari variasi jumlah lilitan yang sebanyak 489 dengan massa bebannya sebesar 1,2 kg. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa besar energi listrik yang dihasilkan oleh generator pada kumparan bergantung pada faktor-faktor seperti jumlah lilitan dan medan magnet, luas menampang kumparan, dan kecepatan sudut dari kumparan tersebut. Pengaturan dan kondisi ini akan mempengaruhi gagal yang dihasilkan dan akhirnya daya listrik yang dihasilkan oleh generator. Kita sampai kesimpulannya. Yang pertama, desain generator kami memanfaatkan perubahan sudut sebagai penyebab perubahan flux yang memicu terjadinya induksi elektromagnetik dengan mendapatkan 2 buah magnet di tengah-tengah kumparannya dan memutarnya secara tegak lurus relatif terhadap kumparan agar flux magnet yang melewati kumparan itu maksimal, dan juga generator kami menyalakan lampu sebanyak 3. Kesimpulan yang berikutnya, dengan melilit poros yang sudah ditempeli magnet dan mengaitkannya dengan beban, saat beban dilepaskan dari ketinggian tertentu, energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik.
dan saat energi kinetik membuka lilitan, poros akan berputar sehingga terjadi perubahan sudut yang menyebabkan perubahan flux magnet yang akan menghasilkan energi listrik melalui GGL imbas. Dari percobaan dihasilkan tegangan dengan rentan 1,7 sampai 4,7 volt. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan semakin berat beban yang dikaitkan pada generator, semakin besar tegangan yang dihasilkan. Begitu pula dengan jumlah kumparan yang berbanding lurus dengan besar tegangan yang dihasilkan. Dari percobaan dihasilkan tegangan 1,7 volt pada konfigurasi 600 gram dan 489 lilitan, 2,2 volt pada konfigurasi 600 gram dan 450 lilitan, 4,7 volt pada konfigurasi 1200 gram, dengan 489 lilitan dan 2,7 volt pada konfigurasi beban 1200 gram dengan 450 lilitan.